kemudian berkaitan dengan teman Pak Victor Maru, kemudian yang nanti katanya mau hadir jadi saksian. Kemudian besok akan ada pembahasan tentang Sanggar Seni Pak Amesti. Ini ada masa saya merupakan salah satu gangguan salah satu komunitas yang menurut saya betul-betul menjalankan praktik kolektif seni. Mereka adalah seniman-seniman dari berbagai kebiasaan, kemudian bergabung di proyek itu, dan selain menciptakan karya, tempatnya juga menjadi rujukan dari beberapa seniman untuk hadir di Semarang. Dulu tempatnya ada di kampus ini lama Jalan yang sekarang sudah ada di sini. Kemudian yang ketiga, setelah ngobrol dengan Pak Hartono di situ, kami disarankan untuk mengupas tentang Sanggar Seni yang pernah ada, itu sampai namanya Sanggar Desa lain. Ini juga salah satu kelompok yang bersejarah dan Mas Mesin kenal baik dengan Pak Hari Bersama. Mungkin Pak Hartono menyarankan, bicaranya seperti Pak Hari Bersama, buat saya sebut Mas Mesin tentang motor-motor itu. Masih itu kota, tadi juga Pak Hari dan kenapa diskusinya sore memang akan menggunakan kata suku-suku di kampung malam dengan saja ada diskusinya kita jelaskan. Dan satu lagi masih hari ini akan dipandu oleh Mbak Imania dari Komite Sastra Picasso. Kemudian nanti kita ini ngobrol sampai saja Pak Budi. Nah, ya sampai berpasangan yang tahu tentang karena ini imannya oleh siapa yang ngomongin kepada saya ingin dari kepada saya GM ya kenapa nama itu justru mau ngakui kalau dia bahwa kecil itu waktu yang oleh mas itu dengannya mana sastra jadi malah kedua oh malah cepat jadi salah satu ternyata GM sudah terinspirasi dari sastra jadi kan sangat biasa. Nanti langsung saja ke Bu Mania di Monggo. Bagian dari acara Pilar Seni yang diselenggarakan oleh Kesenian Semarang dan bekerjasama dengan Rumah Pohan Kota Lama. Kita akan bersama-sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Dewan Kesenian Semarang yaitu Bapak Aditya Adianto tentang upaya kita bersama untuk kembali mengenang, kemudian kembali mengingat sejarah kesenian yang ada di kota ini itu seperti apa. Di sastra utama ada tahun 1960-an itu muncul acara di RRI Semarang. Ketika itu radio menjadi media yang mungkin satu-satunya media yang digunakan untuk hiburan selain televisi ya. Selain televisi ada radio yang oh tenang ya.
ada nama kecilnya, sedangkan nama yang mengikuti di belakangnya masing-masing nama almarhum ayah dan kakeknya. Pada waktu yang sama, ikut mengisi siaran sastra dan sandiwara radio di RRI Semarang. Puisinya berjudul Pertiwi Bakti Kami Pertiwi, meraih juara kedua pada Perseni Mahasiswa 1984 di Semarang dan sekitarnya. Pada 2016 diminta mengampu program sastra di Semarang TV. Karyanya terbesar banyak antologi, salah satunya Jemari 7 Penyair pada Era dalam antologi puisi 2012 Yogyakarta Leotika Pro. Jadi Pak Briana Widiana memang seseorang yang bergelut di bidang sastra dari sejak beliau muda, dan beliau sangat mengetahui sekali tentang perkembangan kesusastraan di Kota Semarang. Salah satunya yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu dari acara Kumandang Sastra yang pernah mengudara di RRI Semarang. Langsung saja saya serahkan kepada beliau untuk menceritakan seperti apa sih sebetulnya acara Kumandang Sastra ini dan bagaimana sejarahnya. Saya ketika mengikuti kelas menulis kisah alam Gunawan Muhammad sendiri menyampaikan ketika beliau itu tinggal di Batam, itu yang didengarkan adalah Kumandang Sastra RRI. Jadi Kumandang Sastra itu sekilas yang saya ketahui menyiarkan pembacaan puisi, kemudian di sana ada pelatihan membaca puisi atau deklamasi. Ini tentu saja, kemudian ada pembahasan karya puisi. Itu yang saya tahu secara umumnya saja. Tapi hari ini kita akan mendengar bersama-sama seperti apa sih sebetulnya acara itu. Monggo Bapak, saya silakan. Saya ingin bertanya dulu ke apa yang ingin diketahui tentang Kumandang Sastra dan apa yang diketahui selama ini tentang Kumandang Sastra. Itu saksi hidup pada saat itu Mas Budi itu bukan sering datang mengikuti kegiatan Kumandang Sastra baik online maupun offline. Mungkin yang tadi sudah saya sampaikan, ya, karena saya sebelum Mas Adit itu mau membuat acara ini, kan saya tadi sudah sampaikan bahwa mendengar dari perkataan dari Pak GM itu saya langsung jadi ingin, ada keinginan saya untuk ini kan berarti acara yang besar di Kota Semarang yang membentuk akhirnya iklim kesusastraan di Kota Semarang. Kemudian penulis-penulis itu mengenal, mulai mengirim puisinya, berani untuk publikasi secara luas pada masyarakat melalui acara ini. Kemudian ada pembahasan puisi-puisi dari penyair yang besar. Kalau tidak salah saya baca dari tulisan Bapak itu ada puisi dari Toto Sudarmobadia, Khairil Anwar, itu dibahas dalam acara itu. Berarti selain pelatihan menulis puisi, pelatihan membaca puisi, juga ada analisis untuk puisi itu sendiri. Hanya sebatas itu Bapak yang saya ketahui, tapi mungkin saya ingin mendengar dulu lebih jauh baru kita bisa ngobrol bersama. Belum saya ceritakan tentang Kumandang Sastra, saya ceritakan perjalanan saya sampai kenal dengan Kumandang Sastra. Saya masih SMP menyukai sastra yang sudah puisi. Pada waktu itu kan setiap radio swasta itu malam itu menyiarkan pembacaan puisi. Hampir semua radio swasta pada itu. Dan saya mengirim puisi-puisi ke radio kota itu termasuk ke RRI Semarang ke Kumandang Sastra. Dan ada dipanggil oleh Kak Rus untuk bergabung di Kumandang Sastra. Dan di SMP itu saya mendapatkan dua orang guru yang betul-betul ahli di bidang sastra. Yang pertama Bapak Sudiartono atau Direktur terakhir dari Bapak Sudiartono. Romo dalam arti bukan Romo pastor ya, tapi bukan Romo panggilan kasar.
Jadi Pak Sugiarto itu bersama saya, dia ahli bahasa Jawa dan kebudayaan. Saya belajar dari Sugiarto ke bahasa Indonesia itu dari Bapak Ignatius Susmadi. Bapak Ignatius Susmadi itu kalau mungkin ada yang tahu, Bapak Susmono yang dulu kepala sekolah SMP 1 itu adiknya Pak Susmono Susmadi. Adiknya Pak Susmono dan kakaknya, kalau pernah dengar kasus spionase Uni Soviet dulu, Sus dan Yoga itu adiknya Pak Susmadi. Kemudian Sus dan Yoga jadi Pak Susmadi itu terkenal dengan ahli menerjemahkan buku-buku teknik dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Kemudian berlanjut dari situ, dari Pak Sastra, kemudian dalam perjalanan bertemu dengan Mas Jabar Muhammad almarhum, ini saya kenal dengan para budaya Jepang Semarang. Dari situ kemudian saya dipanggil oleh Direktur PP Semarang waktu itu, beli Winata Wayan, beli Winata itu untuk membuat program sastra di Semarang PP yang kemudian atas kesepakatan dengan nama Yang Sastra. Tentang perjalanan sastra sendiri memang saya harus membaca ya. Itu sudah lebih lengkap menunggu, saya ucapkan selamat datang untuk musisi dari Pak Bohan. Terima kasih kami sudah difasilitasi tempat ini luar biasa. Semoga nanti selanjutnya kita masih boleh menggunakan tempat ini ya Bu. Ya ini sambil menunggu juga ya. Jadi Kumandang Sastra RRI ini yang pertama kali siaran udara itu Rabu 29 Maret 1967. Di waktu itu RRI Semarang sangat membutuhkan acara siaran sastra karena acara yang lama Panorama Puisi dihentikan siarannya. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut kenapa sih acara Panorama Puisi itu dihentikan siarannya dan kemudian harus dihentikan dulu. Ini dari catatan kasus. Waktu itu sebelum program sastra jadi ada acara yang namanya Panorama Puisi. Dan waktu itu tahun 67 diberikan siarannya karena pengasuhnya terlibat PKI. Dan akhirnya kepala siaran kata, nama program sastra itu siaran kata. Waktu itu diasuh oleh Kak Rita meminta harus membuat acara baru dan disetujuilah nama Kumandang Sastra. Untuk siaran sastra seminggu sekali pada hari Jumat 17.30 sampai 18 September selama 30 menit. Dan siaran pertama diisi dengan perkenalan di samping uraian tujuan siaran, yaitu memberikan latihan membaca saja deklamasi bagi para peminat deklamasi. Siaran pertama itu juga diisi membaca saja dengan koleksi pembacaannya. Demikian juga sedikit ulasan tentang puisi-puisi yang disiarkan. Yang berikutnya adalah pahlawan terkenal tokoh Sultan Tomatia, Diponegoro, Harapan, Doa, Harapan, Balada Penaliban, Westindra, catatan 19 Kota, Harapan, dan para diplomatis yang tampil siaran pertama khusus ialah 4 gadis Jawa, yaitu Katrin Renawati, Gu Wi Wan, Evelyn Tan Yang Lim, dan Wina Winarti.
Tentu saja mereka ini adalah anak buah Kak Agus sebagai lektor di gereja Gedangan. Dan satu gadis Manado bernama Janet Pauline Iman. Mereka semua adalah siswi SMP dan SMA dalam sekitar tahun itu. Dan memang apa yang membuat gempar pada waktu itu, USAS mencetuskan deklamasi gaya USAS. Itu yang paling digemparkan di Indonesia. Jadi deklamasi waktu itu kan harus membaca beberapa naskah. Dan deklamasi USAS yang dicetuskan oleh Paus waktu itu boleh membawa naskah, boleh tidak, dengan gaya yang sebebas-bebasnya. Mau sambil merokok boleh, mau jalan-jalan boleh, mau apapun boleh. Dan waktu itu banyak dendam oleh para penyair itu. Tapi pada faktanya dalam perjalanannya, justru sekarang baca musik lebih itu semua malah. Dan tidak baca maki setelah zaman Karus memutuskan dalam satu itu. Ya. Dan memang awal-awal itu banyak menarik minat membaca puisi ya. Dan banyak kiriman-kiriman naskah puisi yang kita dibacakan dari berbagai kota, baik di Pulau Jawa maupun dari luar Jawa. Baik, saya potong ya. Berarti kan ini tidak hanya mencakup wilayah kota Semarang saja, tapi seluruh wilayah di Jawa Tengah namanya. Selama RRI bisa diterima, itu semuanya boleh mengirim puisi ke Kumandan Sastra itu yang dibaca gitu. Yang mohon maaf, saya sampaikan era milenial yang membacakan itu berarti penyiarnya anggota Kumandan Sastra. Oh, anggota Kumandan Sastra. Berarti ada komunitas yang ikut siaran bersama Bapak Victor Rosdianto ini. Tadi yang sudah disebutkan, yang membaca puisi tadi ada 4 gadis Tionghoa tadi ya, salah satunya. Itu yang pertama. Yang kita melihat bahwa selain sastra Tionghoa, sastra peranakan yang di sini punya koleksinya sangat banyak ya di rumah di sini. Gentar gadis Tionghoa ini sebagai awal ya, juga sebagai awal mereka membacakan puisi di acara pertama Kumandan Sastra di RRI. Ini kan berarti membuktikan bahwa kota Semarang kan plural gitu ya, berbagai macam etnis dan itu diterima ya. Begitu ya Pak? Baik. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa acara sebelumnya itu harus dibatalkan atau diturunkan, tidak boleh berbeda karena ada salah satu yang terlibat dalam geger-geger politik di masa itu gitu ya. Ikut PKI, kata Mas Adi tidak apa-apa disampaikan ya. Saya sampaikan saja. Nah, pada perkembangannya, apakah acara Kumandan Sastra ini juga mengalami hambatan-hambatan yang terkait dengan politik? Apakah juga pernah dilarang atau ada kejadian tertentu yang membuat acara Kumandan Sastra ini juga bermasalah? Kan kita tahu ya, berarti kan setelah itu Orde Lama kemudian dengan Presiden Bapak Soeharto pasti ada kejadian-kejadian lain gitu ya, yang mungkin harus kita tahu. Begitu. Apakah ada permasalahan terkait politik yang berpengaruh terhadap sastra? Itu justru waktu meledaknya ketika beras itu belum ada hambatan dari pemerintah itu. Justru dalam perjalanan tahun 98 belum terjadi. Jadi dari siaran yang tadinya 45 menit dipangkas 30 menit, kemudian dipangkas menjadi tinggal 10 menit.
itu pun puisi ya, naskah puisi harus dikirimkan ke aparat intelijen dulu, layak diudarakan atau tidak. Dan dari situ akhirnya Carlos mengambil keputusan, sudah mundur saja seperti ini. Kan tidak ada artinya. Cuma murid mau menang, apalagi walaupun durasi tidak diulangi pun kalau naskah harus disensor dulu. Nah nanti puisinya kehilangan pun dipakas-pakas kalimatnya. Nah kemudian lama vakum bukan dalam berarti vakum bukan saja dia tidak, tapi kalau rutin mengumpulkan anggota yang masih dari kota untuk kumpul di rumahnya Jalan Widoarjo 16 untuk terus membicarakan bagaimana ini berdasarkan kita mau bergerak lagi dalam bentuk apa sampai akhirnya waktu itu tahun 2004 akhirnya diterbitkan berita ini. Jadi berita pertama dan terakhir. Dia isinya justru secara organisasi dan anggota yang saat ini masih aktif menulis itu ada Heru Mugiarso, seorang dosen di UNES, doktor, dan dia juga dia adalah menggagas gerakan moral menulis puisi menolak korupsi. Dan dari Heru Mugiarso ini gagasan itu akhirnya bisa diterbitkan 10 buku antologi puisi menolak korupsi dan jadi gerakan moral menulis puisi menolak korupsi sudah 12 tahun kemudian ini, dan sudah roadshow ke 70 kota di seluruh Indonesia. Jadi ini gerakan cukup berhasil dan makin berhasil mengumpulkan penulis puisi. Bukan tapi kalau ini gerakan moral, ini gerakan moral menulis puisi. Jadi mengajak para penulis puisi untuk menulis penolakan terhadap perilaku koruptor. Ada yang umum, ada yang khusus perempuan, ada juga yang khusus anak-anak. Sehingga terbit akhirnya 9 antologi plus 1 esai, jadi sudah 10 buku. Jadi justru pergolakan itu terjadi mendekati tahun 1998 ketika masa Orde Baru ya Pak, ketika pelarangan mau jatuhnya Pak Harto, itulah ada pelarangan dari pemerintah dan kekuasaan terhadap acara sastra yang ada di radio. Berarti sebelumnya baik-baik saja. Oh tidak ada masalah. Namun saya membaca dalam ini ringkasan dari tulisan Pak Victor ya, catatan dari Pak Victor itu tahun 1990 sampai 1992 itu pengirim puisi menurun, padahal sebelumnya banyak dari tahun 1967 sampai 1989 itu acara ini luar biasa ya, artinya luar biasa, ratingnya tinggi ya, bahasa televisi ya, banyak pendengarnya dinanti-nantikan, pengirim puisinya banyak. Namun di tahun 90 sampai 92 ini merosot pengirim puisinya. Ya ini apakah disebabkan karena faktor munculnya banyak radio lain yang menerima puisi-puisi dari penulis-penulis, mencontoh kan biasanya gitu ya, kan saingan ya, kalau industri media itu kan kadang satu buat terus yang lain buat. Apakah seperti itu atau karena faktor apa Pak kira-kira di tahun 1990 ini kok terjadi kemerosotan ya, penurunan minat dari pendengar radio? Faktor persisnya kami kurang mengetahui, tapi memang dalam dunia apapun pasti akan terjadi masalah
fenomena yang biasa terjadi. Tetapi kemudian setelah tahun 2006 kami diundang lagi untuk mengisi JRI. Nah, mulai itu saya mendampingi terus Kak Ros. Waktu itu tinggal saya seorang yang mendampingi Kak Ros. Lain-lainnya paling datang ikut baca atau yang mendengarkan dari rumah. Jadi sampai akhirnya meninggalnya, terus saya mengunjungi putra-putranya di luar Jawa, sudah 23 orang semua dari Semarang. Akhirnya mereka sudah masjid saja yang melanjutkan karena selama ini masjidnya mendampingi Bapak. Jadi yang apa nama saya juga Widodo, tapi panggilan saya ini Cici, ya. Itu panggilan di rumah tangga. Jadi tulisannya Terian, tapi bacanya kok Terian itu Jawa. Ya. Kadang-kadang kalau saya kalau dibaca dikira perempuan, karena mereka bacanya A tidak O. Ya mungkin nanti ya yang saya salut kepada Pak Victor Sudianto ini, beliau adalah penyiar Komandan Sastra RRI. Beliau menulis catatan yang sangat luar biasa, nanti mungkin bisa dibaca. Saya tunjukkan ya Pak bukunya ya, dicari buku Kusas Jurnal Sastra Budaya untuk teman-teman yang mengikuti live Instagram ataupun di YouTube untuk membaca seperti apa sih sejarah Komandan Sastra ini yang sangat luar biasa. Saya sebagai generasi milenial yang membayangkan, karena waktu itu kan berarti orang itu memutar radio hanya untuk mendengarkan ini selama 45 menit awalnya ya Pak. Kemudian dikurangi sampai hanya 15 menit waktu tersisa untuk acara sastra. Apakah benar acara ini menjadi kemudian tidak diminati setelah hadirnya media-media lain, sebut saja televisi gitu ya. Kemudian peminat radio ini akhirnya berkurang, peminat sastra radio ini berkurang. Padahal sastra radio ini kan menarik. Saya membaca analisis tadi sebutkan juga bahwa Komandan Sastra itu menampilkan drama radio. Oh salah. Sandiwara radio. Ini kan saya ya sebagai generasi milenial ini penasaran ya. Dan pasti yang namanya sandiwara atau sandiwara radio itu kan harus ada ilustrasi musik, suara-suara, ibaratnya misalnya ada suara hujan, suara pintu tertutup atau langkah kaki. Itu seperti apa sih cara? Mungkin Bapak kan ikut terlibat di dalam sandiwara radio ini, mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman di sini. Seperti apa teknisnya selain suara dialog dari para tokoh dramanya, bagaimana ilustrasi musik ini atau penggambaran suasananya itu akhirnya masuk kepada pendengar radio? Seperti apa? Jadi kami waktu itu ada latihan dialog dengan bagaimana itu. Dan itu hanya sekali minggu. Dan di radio itu disiarkan sebulan sekali tiap hari Jumat jam 9 malam. Dan kami rekamannya itu sore. Jadi rekaman sore langsung disiarkan malam harinya. Dan kami tidak berpikir tentang apa dari musik karena ini sudah menyediakan penata musik waktu itu yang sangat kenal. Mungkin kalau yang mungkin yang apa seusia saya pernah dengar nama Min Roslani. Itu penata musik RRI Semarang. Dan sekarang trinya juga ada di RRI Semarang ya. Putri dan menantunya. Tunggal kalau nama udaranya Rosa masih sampai berpensiun presiden ini. Jadi kami tidak memikirkan apa musik sudah di tempat tidak ada kata musik sendiri dari Min Roslani. Berarti itu tidak live ya Pak Yas? Pentas. Saya kira sambil live. Maaf ya Pak, karena saya betul-betul Mas Adil ini yang menangkan dulu. Yusuf yang itu ini putra sulungnya Kakus dari Indonesia. Nanti akan melengkapi
ini balik Salman ya. Ini juga saya tahu bagaimana kegiatan kami sastra waktu itu. Ini Salman itu tadi mengikuti kegiatan kami baik online maupun offline. Salah satu yang sangat menggemari acara Pemandang Sastra RRI. Seperti apa sih zaman dulu itu? Terima kasih. Saya Suti Santoso. Sebenarnya saya itu ya tidak begitu fanatik banget dengan sastra terutama puisi. Cuma saya juga di samping saya pada dulu kan kuliahnya di teknik. Zaman saya itu kan tahun-tahun 70-an itu memang ada di punya teater-teater konservasi kampus juga. Teman-teman juga ada juga membaca puisi. Nah, salah satu di RRI itu kan kita kan kalau TV juga ada TVRI. Kemudian memang ya kalau di radio itu juga banyak acara-acara yang menarik untuk anak muda zaman itu kan ada seperti Pak Ria, Pak cerita, ada pembacaan puisi. Nah, tentunya ketika itu menang sastra dengan beberapa tokoh-tokohnya. Saya kok lupa yang banyak gitu kan. Sahabat-sahabat saya juga yang sampai sekarang juga masih ada ya, sebar di mana-mana dan menjadi pemain-pemain utama sastra-sastra di kota-kota di Jawa. Yang memang menarik sih ya, terutama Pak Dia ini ya, yang sebagai tokoh utamanya, sebagai penulis puisi dan pembaca puisi juga. Karena kita bisa membedakan antara penulis puisi dan pembaca puisi. Ada yang jago membaca puisi, menulis puisi, tapi ketika membaca puisi kurang bagus. Karena menurut Mas Loya, menulis puisi dan membaca puisi itu hal yang berbeda. Kalau membaca puisi itu cenderung ke arah teater ya, intonasi suara, langsung ada ya, teater tipikalnya juga harus kelihatan. Kalau membaca puisi macam Ismail bagus puisinya, terus Sapati juga udah bangun puisinya mengalun bagus, tapi ketika beliau membacakan tidak sedahsyat yang seperti presiden puisi itu seperti Sutradi Toredra terus ini Mas Ibu itu Mbak Jaya. Terima kasih. Jadi sudah ada TVRI ya Pak? Tahun berapa Pak? Tapi pas kita putih. Oh, TVRI sudah ada masih tahu. Terima kasih ya Pak. Iya, udah ada. Dan itu kan hiburan favoritnya anak suka siarannya kayak ada ya. Kita tunggu 3 bulan setelah dengan berita. Terima kasih Pak Agus. Mungkin ada satu lagi ya itu. Iya. Atau mana Pak? Saya dari Lampung. Oh, dari Lampung. Mungkin sama cerita saya Atau bisa pengalaman dengan saya bagaimana? iya. Mbak sama. Aktor Hairel. Jadi masih ada yang Tapi setelah ini Mas Kardi ya. masih ada Oh iya. Pengalaman di Pemandang Sastra ya Pak? Iya. Ya perkenalkan saya Salman Ibrahim. Dulu sejak kecil di Semarang, sejak kecil masuk Semarang dari 2014, itu kebetulan sudah langsung dikenalkan sama Pak Dia. Iya, saya dari awal sampai sekarang manggilnya Pak Dia. Nggak peduli yang lain manggil Pak Dia. Saya nggak peduli saya manggil tetap Pak Dia. Awal mula teman Pak Dia itu jurusan sastra Indonesia Publik dulu punya acara namanya Parade Bulan Bahasa. Nah, di situ kita sebutnya Parlansa. Kita mengumpulkan komunitas-komunitas sastra yang ada di Semarang, dari yang mahasiswa, pelajar,
musikalisasi puisi itu ada salah satu teman saya namanya Vivi, kalau Pak Pri masih ingat. Itu Vivi Dwinarasati itu tergabung dalam satu kelompok musikalisasi itu namanya Bisa Jadi. Sekarang namanya jadi Bisa juga Pak, karena udah nggak ada. Terakhir namanya begitu ya terakhir. Bisa jadi. Bukan bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Dulu saya pernah ikut di itu juga Pak, di RRI juga beberapa kali. Terus diajak juga di Biangkala Sastra, di Cakrawala TV kalau nggak salah. Semarang TV ya. Yang di mall juga. Pokoknya di setiap acara-acara di Tandur waktu itu. Acara-acara sastra itu sama Pak Tia, sama Pusas, sama beberapa om tante yang seniman-seniman sepuh di Semarang itu selalu mengajak kami dan mengajari kami banyak hal tentang sastra. Itu Pak cukup Pak. Iya, karena memang ternyata Kumandang Sastra ini acara yang sangat lama ya, dari 1967 sampai 2022 itu baru Kumandang Sastra menyatakan mundur sebagai pengisi program sastra di RRI Semarang. Baik, terima kasih Mbak Salma ya. Acting lagi ya Mbak. Oke, satu lagi mungkin saya ingin dengan Pak Runardi. Ini saya mau ngefans dengan Pak Runardi ya. Saya follow tapi nggak di voting ya. Untuk Pak Runardi. Iya di sini karena ini sambil live streaming. Sejarah. Pak Gun, maaf Mbak. Iman ya. Iya, saya kok nggak merasa terpukul ya. Jadi, kalau tahu pasti saya soalnya. Enggak, yang pertama saya mengapresiasi acara ini ya karena kita tahu ya kita sering bicara bahwa Semarang ini ya sering disebut sebagai kuburan seni itu yang selalu diulang, direplikasi dan seterusnya, digaung-gaungkan gitu. Jadi ketika teman-teman di sini berinisiatif menggelar acara yang mengundang para pelaku-pelaku kesenian lama gitu ya, ini bisa menjadi dokumentasi penting yang pertama ya, karena kita ingin sekali dokumentasi sejarah seni di Semarang. Kemarin waktu saya diminta untuk ngisi acara menangkap Jawahir itu juga di situ muncul diskusi soal itu. Coba saya ngerti teater Semarang tahun 70-an soal menulis bingung karena tidak ada dokumentasi. Ya. Padahal kemarin saya sempat ngobrol ini dengan Mbak Yvonne ya, bahwa ternyata ya yang disebut kuburan seni itu memang berawal dari misalnya pada saat tahun 30-an ketika Lee Ho Sun ini manajer, salah seorang manajernya Wei Tiong Ham ya, yang sangat terkenal, dia ingin menciptakan kesenian khas Semarang karena menurut dia tidak ada di Semarang, tidak ada kesenian khas, maka sampai mereka perlu melakukan kunjungan ya, pertama ke Jawa Barat, akhirnya ketemunya di Betawi, menemukan gambar promo, nah, kemudian diadaptasi jadi gambar Semarang. Ini kan ngenes banget, kayak maksud sih kota sebesar ini nggak ada kesenian gitu. Tapi ternyata kalau kita telusuri dokumentasi ya, barangkali kalau kita baca bukunya Antariksa yang judulnya Tuan Tanah Kawin Muda, di situ ada cerita tentang Pak Hersri Setiawan ya. Pak Hersri ini dulu ketua Lekra Jawa Tengah. Jadi dia diutus untuk menjabat sebagai ketua Lekra Jawa Tengah. Sebagai ketua Lekra dia kemudian melakukan turba semacam apa ya, turun ke bawah gitu ya, metode yang dilakukan oleh Lekra. Dan di situ ternyata Pak Hersri terkaget-kaget ketika dia datang tentu saja dengan pemikiran ya Semarang
hiburan seni itu, karena kita di Semarang ini sudah berabad-abad dikenal sebagai kota industri, gitu ya, kota perdagangan, dari keseniannya kering. Tapi Pak Hersi ternyata menemukan ekspresi-ekspresi kesenian yang ada di masyarakat. Misalnya dia ketika datang ke alun-alun Semarang, di situ ternyata ada semacam tonil apa itu Tionghoa, tonil atau kesenian Korea yang ditampilkan di alun-alun. Nah, kemudian ketika dia datang ke Tambak-Lorok, di sana ada sebuah teater rakyat. Ini teater yang keren menurut saya, teater pada zamannya, dan di situ teaternya sangat realis, Lakon-lakon yang ditampilkan itu tidak seperti teater-teater tradisional ya, yang melakukan cerita babat, cerita apa namanya wayang seperti itu, ketoprak seperti itu, enggak. Mereka teaternya itu bercerita tentang keseharian nelayan di situ. Misalnya ada nelayan yang pergi melaut, kemudian istrinya di rumah sendirian, kemudian selingkuh sama tetangganya. Tema-tema seperti itu ya, enggak. Itu menunjukkan bahwa Semarang tidak sekering itu, tidak seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Sun ketika dia harus kroyo-kroyo sampai harus mencari sebuah bentuk kesenian khas Semarang itu sampai mengadaptasi Gambang Kromong yang ada di Jakarta. Maka acara ini menjadi penting untuk kita bisa menggali seberapa keren sih kesenian Semarang pada saat itu. Tentu saja kemarin saya juga sempat ngobrol sama Mbak Ivon ya, bahwa pada era pergerakan jauh sebelum era Lihosun ya, pada tahun 20-an di Semarang punya dalang terkenal, dalang namanya Kromolio ya. Kromolio ini seorang dalang wayang golek Jawa. Dia bergabung dengan Syarikat Islam dan kemudian tergabung dalam organisasi sempalannya yang bernama Syarikat Kere. Syarikat Kere itu memang namanya Syarikat Kere, anggotanya orang Kere yang berhak ikut bergabung itu ya orang-orang Kere, orang Kere, baik orang Jawa, Tionghoa, apapun etnisnya bergabung di situ. Dan Kromolio termasuk salah seorang eksponen penting di kelompok itu, di Syarikat Kere itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik tadi ketika mengetahui ternyata acara Kumandang Sastra itu kelanjutan dari acara panorama puisi yang sudah ada sejak era Orde Lama yang diasuh oleh Kak Ros gitu. Kak Rita. Oh, Kak Rita. Yang Kak Rita. Oh, Kak Rita. Iya, sebelumnya Kak Rita. Ya. Saya membayangkan ini sebuah acara yang pada saat itu saja ya kita tahu ya pada era itu, era Lekra pasti puisi-puisi yang ditampilkan, karya-karya sastra yang ditampilkan saja ya bergaya bergenre realisme sosialis saja ya. Karena kita tahu RRI ini juga menjadi saksi mata ketika saksi sejarah ketika proses peralihan kekuasaan itu terjadi, dan di Semarang itu juga di RRI Semarang. Jadi waktu itu ketika G30S meletus di Jakarta, kemudian kan di daerah ini kan belum pada ngeh itu sebenarnya apa sih yang terjadi di Jakarta. Orang-orang di daerah nggak ngerti sama sekali apa yang terjadi di Jakarta itu, karena itu kan hanya segelintir elit partai ya, dan juga tentara yang berkong kali kong kemudian melawan gerakan itu. Nah, di Semarang ini juga terpecah termasuk militernya ya. Jadi Kodam di Ponorogo ini terpecah, ada yang mendukung G30S, ada yang
G30S itu adalah penolaknya namanya Kolonel Sahyuman. Kolonel Sahyuman ini asisten Intel Kodam Diponegoro. Dia yang kemudian datang ke RRI pagi-pagi tanggal 1 Oktober 65 dan kemudian di situ menyampaikan pernyataan resmi pada publik bahwa Kodam Diponegoro mendukung G30S. Ini seorang asisten Intel gitu ya. Sementara dia tidak berkoordinasi dengan Panglima Kodamnya, ya, yang pada saat itu dijabat oleh Brigjen Suryo Sumeno, yang kemudian sehari kemudian mengcounter pernyataan itu bahwa Diponegoro tidak benar mendukung G30S. Nah, kemudian setelah mendeklarasikan pernyataan di RRI Semarang itu, Kolonel Sahyuman itu melakukan tur ke kodim-kodim yang ada di Jawa Tengah yang dianggap sebagai pendukung G30S, hingga akhirnya dia diuber-uber ketika arah politik berbalik dan dia kemudian sampai putaran terakhir di Merapi Merbabu itu. Nah, saya kembali lagi ke soal sastra tadi. Tentu saja saya membayangkan pasca pergantian itu gitu ya. Tadi Mbak moderator tadi sudah mengungkapkan sedikit. Bayangan saya juga seperti itu ya. Pasti terjadi pressure besar-besaran ketika acara yang tadinya sangat lekra itu kemudian berganti dan diizinkan untuk tampil lagi. Tentu saja formatnya pasti sangat berbeda. Saya pernah diceritai oleh senior-senior saya di kantor ya, di Suara Merdeka, betapa militer pada saat itu sangat represif, termasuk terhadap media. Bahkan dari Kodam Diponegoro itu bisa katanya menanyakan besok isinya apa aja korannya. Jadi kalau korannya itu dianggap ada berita yang tidak serap bagi mereka, itu mereka bisa mencopot berita. Itu pada era Orde Baru seperti itulah. Bayangan saya ketika Kak Ros kemudian Pak Dria mengasuh itu, pasti tekanannya luar biasa gitu. Tadi saya mendengar Pak Dria tadi cerita beberapa sastrawan yang boleh muncul pada saat itu, diantaranya Regra dan sebagainya. Itu sangat menunjukkan sekali bahwa Regra pada saat itu jelas mendukung gerakan Maning Kebu, ya. Maning Kebu itu? Manifest kebudayaan yang universal itu. Nah, mungkin saya sebenarnya pengen mendengar itu gitu loh Pak Dria tadi, tapi kok belum muncul gitu. Hal-hal yang sebenarnya saya ingin ketahui itu. Mungkin itu dulu Mbak, matur nuwun. Matur nuwun Pak Arkan. Nah, ini mumpung ada Pak Arkan di sini dan beliau tadi sudah memaparkan dengan sangat luar biasa. Saya tuh pengen buat satu acara pembahasan tentang pemikiran-pemikiran Amin Budiman di Semarang. Saya sudah ngomong sama Mas Adi kalau itu panggil Pak Arkan dibahas Amin Budiman. Karena beberapa waktu lalu di bulan Februari itu kan ada peringatan doa unggul Dono ya untuk sastrawan, ya penyair, budayawan Kota Semarang. Tapi saya lihat dari 10 wajah gambar itu nama-nama sastrawan Amin Budiman terlewat dalam acara tersebut. Jadi saya itu merasa bahwa ini juga perlu dilakukan berjajar dengan nama-nama besar yang ada dalam acara unggul Dono itu. Ini Pak Rukadi siap ya? Siap. Ya, terima kasih. Di masa Orde Baru, di saat pemimpin itu sangat takut dengan suara-suara yang melawan mereka. Apakah puisi-puisi itu temanya harus dibatasi atau tidak?
dinyatakan tidak memiliki dipecat dari RRI. Tapi walaupun dipecat dari RRI, tapi tetap boleh mengisi siaran sastra. Jadi apa? Kan saya pernah berangkat dari kampus karena dianggap terlibat tapi kebu begitu. Dan kebu itu kan apa pendukungnya PKI. Dan berencana tadi bukan 98, saya bilang 2 itu kami mundur dari Semarang karena ada apa pemangkasan juga siaran. 92 bukan 98, nanti kan kamu berapa? Karena itu 92. Kurang jadi 15 menit ya pada tahun 92. Iya. Karena tadi kan ada penurunan jumlah peminat tadi ya Pak, 90 sampai 92 itu. Kemudian mundur ya setelah itu. 92 bukan karena juga peminat, tapi karena ada sensor. Ada pemotongan pemotongan juga siaran. Sensor dan ada pemotongan durasi siaran. Sensor itu terjadi karena tadi ya kita geser ke masalah. Dari pemerintah. Ada campur tangan dari pemerintah supaya acara ini dikurangi jam tayangnya. Jadi apa? Kalau tidak peduli mau ada pemilihan video tidak peduli. Siaran berlakukan karena tujuan utamanya adalah mengenalkan puisi kepada masyarakat. Jadi apa? Dan itu saya lakukan setelah saya 2006 itu apa? Kembali ke siaran ada kasus meninggal saya lakukan juga karena pada waktu itu juga saya sampaikan siapa saja boleh bergabung siaran dengan Barang Sastra tanpa harus menjadi anggota komunitas. Jadi sama pastikan jadi boleh bergabung tapi tidak harus menjadi komunitas anggota tidak harus. Dan waktu itu memang peminatnya sangat banyak sampai pernah di dalam video itu ada 20 orang nanti baca puisi 20 orang sampai pernah terjadi. Dan itu juga apa menurut saya masa jaya-jayanya apa pembacaan puisi di radio ya dan tidak apa entah terjadi atau tidak mereka yang bergabung bahwa mayoritas pembaca puisi Semarang itu orbitnya dari Barang Sastra mayoritas Termasuk Timur Surabaya. oh Timur dah itu jangan jadi juga dewanya jadi menganggap kami yang masih napak ini nggak ada apa-apa. Baik Mas Timur berarti sudah dewa Mas Timur. Jadi apa? Saya pun juga punya pandangan seperti itu. Jadi kalau saya diundang oleh sebuah IO ya, event organizer untuk mengisi panggung salah satu hari saya di Bogor, saya akan sangat menerima dengan senang hati. Jadi ini saya sampaikan kepada yang mau mengisi, ini adalah tantangan membaca puisi di Bogor. Ini ujian. Karena apa? Yang nonton, yang menyaksikan itu tidak fokus sambil jalan-jalan. Tapi bagi saya tidak masalah. Karena misi saya mengenalkan biar orang yang di bawah yang menunjukkan tahu, oh puisi ini seperti ini, baca puisi ini seperti itu. Itu tujuan saya melanjutkan apa? Idealisme kasus. Oke, karena kita bicara kasus ini sudah di keluarga kasus. Mungkin saya ingin tahu ya, seperti apa sih beliau? Kan sering bercerita pada keluarga masa-masa itu. Monggo Bapak. Joseph yang itu. Bapak kan sudah meninggalkan kita 7 tahun yang lalu. Kok masih diomong-omong ini, jadi saya merasa. Kemarin saya ngomong, Pak, ini teman-teman ngumpul lagi nih Pak, ngobrol tentang Bapak. Kayaknya dia senang. Jadi Pemadam Sastra kebetulan kan itu lahir tahun 67 kan. Jadi saya baru lahir di bawah. Kalau kita melihat ke belakang sebetulnya yang Bapak senang itu Bapak ya, dia kan dulu RRI terus seperti tadi dipecat karena ikut menikmati ya kan. Kita tidak pernah bertanya soal agamanya apa, sukunya apa. Orang kumpul situ ya karena senang sastra ya. Sebelum kita menyenangkan orang lain
sebut oligarki karena pemainnya itu aja ya, ada Bisukiman, kemudian ada siapa mas lupa lagi ya, banyak yang suka main di rumah. Itu grupnya KGTS kan ya, kelompok apa istilahnya, grup teater Semarang. Dulu saya pikir kalau teater orangnya yang mendirikannya tidak ada, akan mati teaternya biasanya. Tapi nyatanya enggak, nyatanya kita tetap kumpul sampai sini ya. Padahal bisa juga mendirikan teater yang baru, tapi ada memori yang tetap tertinggal dan bahwa teater akan mati ketika pendirinya mati tidak betul ternyata. Ya. Dan ya terkait dengan oligarki itu tadi ya, bahwa tekanan penguasa terhadap sastra memang kuat waktu itu. Bagaimana? Tetapi karena kita bergerak dalam rasa cinta, cinta itu tidak bisa ditekan. Tidak bisa ditekan oleh tentara dan apapun ya. Yang kita angkat waktu itu yang sangat seni ya, Pinangan, ada Herma, mungkin sesuatu yang boleh dikatakan membedakan dengan teater-teater Jogja ya, yang lebih ke-gandring-gandringan. Tapi yang dirintis oleh teman-teman pusat itu The Violen dari Bob Lauder, saya ingat saya nonton Germa dan Umbu itu menganggap bapak saya itu kan kaya kakaknya, jadi hampir tiap bulan datang ke rumah ya. Yang kakaknya dia nggak pernah bersuara Jogja, tapi kalau di rumah saya banget itu yang saya ingat. Umbu ini sama saya ya, jadi dia bawa anak-anak didiknya kayak Mira, jadi nunggu ya kan, datang ke rumah, minum di rumah. Adik saya lahiran yang paling kecil ya, yang jaga saya pas banjir-banjir ya Umbu. Artinya ada, kita diikat oleh rasa sayang dan dan bahwa ya saling, tidak ada yang saling merasa hebat. Saya rasa ya, mungkin itu ada istilah Presiden penyair Malioboro, ada istilah apa Jawa Tengah gitu. Tapi saya rasa tidak pernah ada kesombongan di antara semua orang di sini selain rasa sayang gitu. Ya, kita juga enggak merasa jadi apa ya, saya murid atau apa enggak. Kita dipersatukan oleh rasa sayang, ya kan? Jadi itu kesan yang ditimbulkan ya. Dan bapak ini bukan penulis puisi yang bagus yang saya rasa. Saya nggak pernah lihat puisi yang bagus. Itu anehnya. Tapi puisi berduyun-duyun datang untuk dikomentari. Ada satu teman suaminya Mbak Pia, almarhum Mas Sofia. Udah menyesal sekali. Dia lama di Padang menulis satu buku. Waktu datang ke rumah bapak sudah kurang sehat, gitu ya. Jadi udah nggak bisa ini. Dia menyesal, saya itu butuh dimaki-maki. Ini kumpulan puisi saya buat satu buku kok nggak dimaki-maki. Bapak udah sakit ya kan. Nah, ada penyesalan, ada kegembiraan orang ketika datang dan puisinya dikritik. Padahal bapak bukan penulis puisi yang baik. Seingat saya, yang lebih bagus nulis itu yang seniman betul-betulnya adalah ibu saya. Orang nggak tahu. Waktu bikin Sanggar Pratiwi itu dibuat lomba, siapa yang nulis naskah drama terbaik, juaranya ibu saya. Nah itu bapak saya sih, kamu juaranya. Ibu saya juaranya. Dan banyak sekali naskah drama yang dibuat ibu saya. Banyak orang nggak pernah catat itu ya. Misalkan Karitas ibu saya. Dan selalu antik dia punya apa namanya? Misalnya hotel-hotel di bawah tanah. Jadi pikiran dia itu menerobos banyak hal gitu ya. Yang kalau bapak saya lurus orangnya, ceritanya lurus, bahasanya yang baik dan benar kalau bapak. Kalau ibu saya lebih lumayan. Ya. Ada satu pastor di gereja Jalan Pastor yang paling galak sekali. Semua orang takut pastor orang Belanda. Ibu saya bikin drama dia dijadikan pembantu gitu. Dan dimaki-maki orang. Pastor itu di dalam drama itu, sehingga semua orang merasa terwakili gitu, memaki-maki dia ya. Jadi apa? Itu salah satu contoh apa dia bisa keluar dari jalur gitu. Dia punya pendekatan berbeda. Tapi tentu saja bapak dan ibu ini saling melengkapi. Ketika ibu berangkat
merasa wah aku sampai sobek tas meneh. Sing dandani wis ra ono. Sing ngasih baju udah nggak ada. Ya. Karena selama ini kalau pentas ya dia tinggal bikin naskah, nanti udah gitu. Nanti mau dengan pentas lalu pakaian ini riasin ini itu udah urusan ibu saya. Ya. Dan ketika itu ibu nggak ada, berarti wis ra iso pentas ya. Walaupun actingnya dahsyat, tapi kalau nggak ada bajunya nggak bisa. Jadi hal apa rumah tangga seniman kayak begitu. Ya. Nah, kalau ditarik khusus seperti apa? Sekarang itu orang yang merasa terafiliasi itu masih banyak, dan itu menggembirakan apa sebagai sebuah keterikatan yang tak terlihat, ya. Dan sekarang di dunia kalau kita mengatakan menularkan puisi, kecintaan puisi, algoritma zaman modern sudah kayak gitu. Orang udah nggak perlu dikenalin puisi, ya kan? Orang nyari sendiri, gampang bikin itu bisa bikin puisi. Sekarang kita harus merisip ya, kita mau kemana sebetulnya? Sastra kita itu mau kemana gitu? Ya, dulu sastra kita diwakili ruang sajak Swardeka, di ruang sajak di Wandang Sastra, ya kan? Tapi sekarang ruang sajak kita tidak ada gitu. Kita tidak pernah. Di mana kita bisa berteduh di rumah puisi lagi? Kita kebingungan. Saya juga kebingungan. Pergi ke Gramedia cari buku puisi sudah nggak ada, ya. Cari buku puisi di mana gitu, ya. Yang bagus yang kita merasa baca itu langsung deg gitu, tenang, damai, terus kita pengen lagi gitu ya. Ya kita itu bidur algoritma ya. Puisi sendiri kehilangan tempat bicaranya sekarang sebetulnya. Nah kalau ini gagasan kumpul-kumpul ini dikumpulin di sini bisa rutin, ya kita bisa mengalahkan dunia algoritma itu. Bahwa ada hal-hal yang tidak bisa hanya diciptakan oleh artificial intelligence atau oleh media-media sosial yang tidak bisa menangkap sebetulnya rasa sayang itu. Rasa sayang itu tidak bisa muncul di situ. Rasa sayang itu bisa muncul ketika kita bersama-sama, ya seperti sekumpulan umat ya yang sedang memuja sesuatu yang tak kelihatan gitu ya. Tetapi ada rasa itu, rasa itu yang hilang sebetulnya di dunia puisi ya. Sudah hilang. Nah, kumpul-kumpul ini kok merasa aku sayang puisi, aku sayang coba. Nah, itu yang saya pengen banget dalam sini. Itu sebetulnya, Mbak. Itu kira-kira ya. Terima kasih Pak Yosef atas ceritanya. Tepuk tangan untuk Pak Yosef. Pasti saya ini berat untuk hidup dengan idealisme seperti itu ya. Sangat mencintai sastra, sangat mencintai puisi. Pasti warganya pun akan terbentuk dari kecintaan Bapak terhadap karya sastra tersebut. Saya pasti yakin Pak Yosef dari kecil sudah diperkenalkan dengan puisi terutama ya Pak ya, dengan karya sastra. Terima kasih Pak Yosef atas kesempatan. Saya ada teman ini kesayangannya Bapak. Oh iya. Mbak Eni, gua Mbak. Oh Mbak Eni, boleh. Enggak apa, bisa cerita. Mungkin punya kedekatan. Kan cara mengumpulkan data sejarah seperti ini ya. Oke. Bu Heni ya, teman dari Pak Victor. Ya kalau manggil Bapak harus jaga saya. Ya teman saya. Pak Victor Wijanto itu walaupun sudah mbah-mbah itu dari anak-anak kecil sampai mbah-mbah juga manggilnya Kak. Selamat sore semuanya. Kemarin itu saya di WA sama Andri ya, saya kalau panggil bukan Yosef tapi Andri. Dia SMP saya kebetulan kampus itu mengajar drama di sekolah kami. Jadi SMA di SMP, masih SMP. SMP mana? Kan di Surat Bapak. Oke, kan di Surat Bapak. Nah, ngajar di situ saya ambil ekstrakurikuler drama. Kayaknya drama itu belum banyak peminatnya ya. Jadi kelihatannya ya 10, 11, 12 dan kalau latihan itu jam 3 sore
seleksi drama yang naskah-naskah yang ditampilkan itu pasti saya itu menjadi superstarnya. Jadi saya menjadi tokoh utamanya. Saya beberapa naskah itu ada yang memfavorit itu saya dengan Andri itu bergabung dalam ini Adam dan Hawa ya itu sampai diajak main ke mana-mana. Jadi di sekolah ini diambil, di sekolah itu ambil itu dramanya yang di Yesus Latih Mata kemarin itu bagus loh. Kalau makanan itu kan ada cerita Adam dan Hawa itu dipakai, kemudian ada Sumber Seribu dan dulu itu memang saya agak kesulitan menghafal naskah ya karena harus belajar SMP, harus belajar naskah, harus belajar ini. Kebetulan sekolah saya juga tidak tertata termasuk jajaran yang baik dengan atlet. Nah kemudian dari situ itu saya dibawa terus ke pusat, bukan ke Sanggar Karitas. Sanggar Karitas itu ada di sebelah gereja, di sebelah Warsito Gereja Gedangan itu. Sebelah gereja Gedangan. Ya, di sebelah gereja Gedangan. Kemudian saya dibawa lagi ke Kak Rus, saya namanya Lumaya. Saya itu pernah siaran di Gang Pinggir, di radio apa saya kurang tahu. Jelas itu beberapa kali saya dibawa ke sana. Saya disuruh baca puisi, waktu itu masih SMP. Tahun berapa itu? SMP itu kelas 2 dan berapa ya itu? 80-an ya. Itu kemudian saya mendapat ini. Dulu itu kan ada kayak surat pensil ya. Ini kemarin bagus loh baca puisinya dan itu terus saya diminta untuk baca kembali terus kalau yang di khusus itu kan memang ada drama berserial ya. Jadi itu untuk rohani, untuk buka agama. Dari situ saya pernah acara khusus itu? Enggak, acara yang Karitas ada. Kemudian saya juga pernah membaca puisi di RRI itu khusus. Ada acara agama, yang sastra tapi untuk yang agama. Di Sanggar Karitas. Oh di Sanggar Karitas. Iya di Sanggar Karitas. Yang Sanggar Karitas itu tahun berapa? Kemudian saya membaca puisi di RRI itu bersama Katrin ya kayaknya Katrin itu sekarang lagi masih Kak Katrin kemudian Kak Katrin sekarang jadi lektor dan sekarang udah pensiun. Mungkin bisa diceritakan kedekatannya dengan Kak Ros secara spesifik selain disiplin tuh Kak Ros seperti apa sih? Ya orang semua bilang Kak Ros itu galak, nggak ada yang bilang Kak Ros itu nggak galak. Jadi kalau nyopet ya benar-benar nyopet gitu ya. Terus mohon maaf kalau ngomong itu kan juga nyelkit gitu ya. Jadi ngomongnya itu sedikit ketika mungkin suara saya kayak gimana, suaramu kayak embek, cara ngomong gitu ya. Jadi tapi saya nggak pernah sakit hati sih. Orang-orang bilang galak. Dari situ tuh banyak yang keluar dari kedisiplinannya kampus, dari katanya yang galak itu banyak anak-anaknya yang keluar, tapi tetap saya setia dan saya memang menjadi ini anak masnya Kak Ros itu. Jadi apa-apa sih saya itu ya itu karena saya memang menghargai waktunya beliau, karena kecuali dia bekerja itu masih menyempatkan di mengajar drama dan tanpa bayaran ya. Tanpa bayaran saya mengenal keluarganya Andri itu sudah luar dalam, kenal dengan ibu, kenal dengan putra-putra semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni atas ceritanya. Kita jadi tahu ya bahwa di SMP Yesus Latih Mata waktu itu tahun 1980-an ya sudah ada kelompok teater dari SMP sudah mulai berkegiatan di radio-radio juga ya. Tadi dari cerita Beni juga kita tahu bahwa Kak Victor ini adalah orang yang disiplin, kemudian dia juga berani untuk menyuarakan
Dari yang acara yang awalnya di radio, kemudian beralih ke Semarang TV. Beralih ke dua-duanya. Oh, dua-duanya jalan. Maaf, di RRI jalan, tetap di Semarang TV juga jalan, yaitu Biang Lala Sastra. Tapi kembali sastranya masih dipegang oleh orang RRI. Pak Trianya melanjutkan di Semarang TV-nya. Nah, jadi kalau pas tepuk jangan sama-sama yang bareng pas bagian yang Semarang ini bisa serahkan teman yang tadi saya. Jadi Pak Dia lebih mengutamakan RRI, sementara di Semarang ini bisa diserahkan kepada teman. Gitu. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Ada closing statement nggak dari Pak Dia untuk teman-teman yang mengikuti dari live Instagram? Oh, Mas. Selamat datang Michelle. Pernah jadi sama seperti Bu siapa tadi, saya datangnya telat soalnya pulang kerja Bu Heni. Kak Ros itu juga waktu itu di SD saya, SD Regina Pancis atau Marsudiri Pemuda Semarang itu yang di depannya DP Mall itu juga mengampu ekstrakurikuler drama, dan saya juga sempat ikut di sana juga. Sama Kak Ros itu juga kalau dulu di gereja Gedangan itu pembina lektor, saya juga sempat ikut juga seperti itu. Sudah lama tapi. Oke, terima kasih. Ya, saya ingat ketika bisa membaca buku serial kenangannya Enda Gini yang seri kelima ya, yang Kuncup Berseri. Nah, Bu Dini di buku itu menceritakan dia itu salah satu proses dunia sastranya itu ada di radio. Jadi kita tahu Bu Dini sejak remaja dia sudah mencintai sastra, senang menulis cerita, terutama cerita. Dan ketika RRI Semarang menyelenggarakan sayembara, Bu Dini kemudian menjadi juaranya, dan Bu Dini kemudian ditunjuk menjadi penulis naskah sandiwara radio yang kemudian dimainkan sendiri oleh teman-temannya ya, dan namanya Teater Kuncup Seri kalau tidak salah. Nah, ini terjadi pada tahun 60-an ya, barangkali sebelum Bu Dini hijrah keluar Semarang ketika menjadi pramugari Garuda Indonesia. Nah, ini menurut saya patut didokumentasikan juga gitu, bahwa peran sastra radio ini ternyata penting juga. Sastrawan sebesar Enda Gini itu ternyata pernah berproses di situ. Tapi saya tidak tahu apakah acara teater Kuncup Seri yang dimainkan di RRI Semarang itu terkait dengan acara panorama puisi. Tapi puisi ya beda pasti ya. Karena Bu Dini itu bukan tahunnya belum sampai panorama. Sebelum itu kan panorama puisi, berarti kemungkinan berbeda. Tapi Sebelumnya iya, tapi apapun itu, saya ingin menekankan bahwa sastra radio ternyata penting juga dalam dunia sastra kita. Salah satunya kita bisa melihat sosok yang muncul yaitu Bu Heni. Maturun. Terus sekarang Mas Adil, Ketua Terus Sastra kan teks pertama, dimensi pertama teks. Kemudian jadi suara. Nah ini dimensi yang lain lagi, kan gitu. Nah bagaimana teknik secara itu kan menarik ini sebetulnya kalau mau ditelusuri lagi. Apakah kemudian cara membacanya yang dipilih, kemudian ataukah pemilihan puisinya itu dan apa baik secara teks gitu. Kan bisa jadi gitu kan. Kalau tadi Pak Agus Budi bisa misalkan Mas Lea bilang bahwa performan dengan teks itu berbeda kan gitu. Nah ini sekarang performan tapi suara. Kalau sekarang kan juga menjamur lagi tuh soundbook gitu kan. Kita kalau di YouTube itu bisa cukup mendengarkan buku apa gitu, bisa kita dengarkan satu liburan gitu. Atau SoundCloud itu juga dan ini juga mungkin luar biasa gitu.
saya ingin apakah, nah kemudian Pak J, apakah ada ukuran seperti halnya TV ada rating itu, rating itu. Nah kalau di radio itu ada nggak sih sebetulnya pendengarnya itu sebetulnya berapa pendengaran komik sastra itu? Dari mungkin saya nggak tahu apa per periode atau bagaimana, apakah atau bagaimana cara menilai bahwa acara ini adalah viral ya, atau sekarang viral atau acara ini menghibur, apakah pernah dibahas persoalan itu? Nah kemudian saya juga tadi tertarik lagi ketika ada Pak Yosef cerita soal menyinggung penggarapan teater Garcia Lorca ini penyair kiri, Amerika Latin gitu. Dia itu luar biasa. Jadi kalau waktu itu dan sama mungkin tahu teman-teman teater sekarang itu lebih sering mengulang pementasannya itu, ulang naskah skala yang maksudnya just produksi itu aja. Tapi yang naskah Garcia Lorca ini jarang ditemukan sebetulnya. Jarang saya baca, belum pernah, mungkin semasa saya belum pernah ada lagi yang menggarap Garcia Lorca ini. Nah, saya tidak tahu, atau mungkin nanti bisa kita obrolkan secara ringan saja. Kemudian mengapa milih si Garcia Lorca ini penyair yang kemudian dihukum mati kalau tidak salah. Kemudian banyak sekali sebetulnya. Dan kemudian bagaimana hubungan Komandan Sastra dengan komunitas sastra yang waktu itu juga itu, misalnya dengan KPS tahun 80-an atau tahun 19 dan apakah bersaing KPS lebih sering menerbitkan buku kan kalau nggak salah, meskipun nah ini kan dulu gini ceritanya, mungkin kalau tahun itu tadi bahwa menerbitkan buku waktu itu kan susah ya, saya baca gitu. Kemudian berbeda dengan baca di RRI ya, baca musik kan lebih mudah. Makanya ini adalah medium yang lain untuk itu. Kemudian KPS itu atau Pak Bola satu itu pendirinya itu kemudian begitu aktif masif selalu bikin kegiatan. Nah ini pernik ini tadi sudah disebut juga suka GTS, kemudian ini juga menarik juga ya hubungan komunitas antar komunitas waktu itu gitu sebetulnya. Baik, mungkin bisa ditanggapi kalau tidak bisa ya nanti kita ngobrol di luar ini. Saya jam satu aja kalau ukur keberhasilan siaran tadi itu turunnya karena sudah ada medsos. Itu semakin banyak puisi yang tidak dibacakan. Dari sekarang maupun dari luar kota maupun bahkan dari luar Jawa. Dan dari kemarin setelah itu, saya bisa memotivasi insan-insan sastra yang masih malu-malu mengunggah karyanya menjadi PJ. Jadi waktu itu kan ada sekarang masih ada di Bandung Sastra ya. Dan waktu itu banyak sekali guru sastra. Tapi sekarang sudah pada ngomong semua. Jadi saya minta ayo kirim puisi ke sini. Jadi dia hanya di Poli saja tidak pernah kirim karya di grup. Jadi saya paksa kirim puisi itu. Saya bacakan. Dia saya minta sering. Ada proses seleksinya nggak? Atau seleksinya bagaimana? Yang dibacakan yang gimana sih? Saya waktu itu saya berpikir bahwa tidak ada musisi. Ya Pak Lima. Tidak ada musisi. Jadi keberhasilan musik tergantung siapa yang membacakan. Seperti misalkan nyanyian lagu Madu dan Racun itu dibawakan oleh dan berhasil. Begitu dijadikan pengarangnya sendiri mengejar. Kebalikannya, lagu kemesraan dibawakan penyembah tinggal bekerja. Frankie saya tua. Begitu dijadikan pemalas bekerja. Jadi saya pikir sama dengan puisi. Jadi tergantung siapa yang bisa menikmati dan bisa membacakannya dengan baik. Dan mungkin ini tip saya. Jadi banyak kesalahan orang dalam membaca puisi. Dia ingin masuk ke pikiran penulisnya. Itu salah besar. Pasti tidak bisa dijiwai. Karena dia tidak bisa masuk pikiran penulis puisi itu.
Jadi kalau menurut saya puisi itu bukan ambiguitas dalam buku tidak cukup. Puisi adalah multi tafsir. Jadi kalau saya mengajar anak-anak atau setelah lomba kaji membaca puisi, bisa ngomongnya selalu setelahnya, bukan sebelumnya. Bahwa kalian semua tadi saya melihat kalian ingin masuk ke pikiran itu sama. Membaca puisi yang benar, kamu harus masuk ke dalam puisi itu biar bisa menjaga. Soal penafsirannya berbeda dengan penulisnya, no problem. Dan kalau ada penulis puisi, mendengarkan puisi dibacakan dengan berbeda, apa yang beda? Marah, itu berarti orang tidak tahu puisi. Kalau kita tahu puisi, kok dibacakan gaya apapun, kita punya apapun, pasti tidak ada apa. Dan apa satu lagi apa tadi? Persaingan tadi antara komunitas apakah ada persaingan atau persaingan maksudnya sehat ya? Buku. Jadi pecinta puisi, pencinta sastra, pencinta novel, pencinta pen, itu ibarat tukang ukur, ibarat patek, ibarat tukang jahit, pasti punya pelanggannya masing-masing. Enggak usah bingung lagi. Tapi penciptaan ini dibuktikan apa? Dibuktikan ya cuma dari sastra membuat buku puisi. Oh, itu tidak harus di atas nama dan sastra. Membuat berarti kemana sastra tidak hanya di radio, tidak hanya komunitas, tidak hanya berada di TV, tapi juga mereka membukukan tulisan mereka. Juga kayak apa menjadikan khususnya kan terus yang saya tahu juga Mas Jawir Baban itu tidak menerbitkan kemudian menceritakan dia diketik sendiri, dia diketik sendiri, dititipkan, dijual sendiri. Menarik ya? Iya. Jadi yang penting tantangan masih penting itu, bukan masalah duitnya. Tanpa penerbit, yang penting membuat puisi. Gitu ya Pak. Tadi tapi dari yang Mas Adit sampaikan tadi tentang pementasan drama itu yang tadi kan yang melatih adalah Kak Ros ya. Jadi memang Kak Ros itu yang apa namanya dia berani mementaskan naskah-naskah yang diajak kiri dari penulis-penulis yang punya ideologi kiri. Begitu ya Mas Adit ya. Selamat datang dari USM. Iya, selamat datang USM. Silakan masuk. Jadi pendiri komunitas, anggota komunitas harus mempunyai jiwa militansi. Harus mempunyai jiwa militansi kalau komunitas itu ingin berdalam. Tanpa militansi jangan ada komunitas yang berdalam. Kalau itu kegiatan dia, tapi dia militansi dalam dia. Jadi apa? Makanya bisa berdalam komunitas. Itu yang salah satu tips kalau ingin mendirikan komunitas, berarti ada jiwa militan. Oh ya, militan. Kak Ros adalah seorang yang militan. Baik. Kenapa kalau mau diizinkan? Karena ini kan membahas kasus bahasa. Kalau diizinkan beberapa teman bisa membacakan puisi. Sekaligus menutup sekaligus. Tapi sudah sebelum kita tutup acara dengan puisi, saya ingin mendengarkan mungkin sambutan awal ya kata-kata dari Pak Mohan atau Bu Silvi yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Ini acara Tilas Seni ini dari tanggal 15 sampai tanggal 17.
Saya dengan acara ini, ya kalau mau kumpul lagi dengan tema yang lain, saya dari Dewan Kesenian Semarang, saya lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Silvi dan Pak Mohan, juga selalu sehat, selalu kuat bersemangat. Beliau adalah bukti nyata kecintaan pada literasi, bukti nyata kecintaan pada karya sastra, dan kepedulian mereka itu sungguh sangat luar biasa. Ketika saya memasuki rumahnya melihat tumpukan buku-buku itu, saya hanya bisa kagum saja ya. Jadi mungkin yang lain yang ingin belajar tentang sastra Pranakan, mau melakukan penelitian tentang sastra Pranakan tersebut, bisa berkunjung ke rumah Bu Silvi. Boleh Bu Silvi, silakan. Terima kasih. Oh, selain punya buku sastra Pranakan Tionghoa, kira-kira literatur apa yang menjadi concern untuk dikoleksi surat kabar, ya. Terus kemudian majalah-majalah yang sekitar tahun sebulan juga. Bisa diakses untuk riset. Oh bisa, silakan kalau mau ke rumah. Oke, baik itu ya. Ini selain buku-buku sastra Pranakan juga ada surat kabar, majalah-majalah tentunya dari terbitan lama, dan boleh kita di sini menyediakan tempat untuk bisa diriset ya. Tentu saja waktunya yang tepat. Artinya Bu Silvi dan Pak Mohan ini kan pasti juga punya kesibukan ya teman-teman ya. Jadi kalian harus berjanji. Untuk yang mau kontak di sini nanti bisa menghubungi Dewan Kesenian Semarang saja ya, supaya bisa janjian gitu ya. Terima kasih Bu Silvi atas waktunya. Baik, karena waktunya sudah selesai, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Bia dan Pak Didi atas kesediaan yang berbagi kepada kita tentang remaja sastra. Mari kita akhiri dengan pembacaan puisi. Bagi siapapun yang mau membaca puisi, boleh. Baik, selamat saya akhiri ya, selamat sore. Kepada Ustaz Victor Rusdianto. Di puncak hari duka lahirlah kau, anak angin yang sanggup menumpahkan kesumatku kepada zaman ketika aku terpurukkan. Jadi kau yang akan mengeluarkan kerinduan pun pemersekanan, pujian atau makian. Aku terkenyang menyapamu. Tak ku tahu kecemburuan apa hatimu. Tak bisa kuduga sampai bilakah orang-orang sempat mengingat sejarah yang tercatat saat kau berkibar. Selamat berkarya. Adakan Dewan Sastra didirikan tanggal 29 Maret 1907 di RRI Semarang. Victor Rusdianto. Selamat sore, terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk membacakan puisi. Kali ini saya akan membacakan puisi dari Kak Utor, judulnya Makna Bicara Waktu, dibuat tahun 1965. Makna bicara waktu. Digawi kaki-kaki maut demi makna hidup. Tak pernah berhenti menangis sepanjang lalur kehidupan. Aneh, ditangisinya jua kematian. Padahal makna bicara waktu adalah rangkaian detik menunggu, selayaknya
Dan karena kembali mengatakan yang ini jangan. Dulu angin musim panaslah yang menundukkan aku di samping, dan atas sana jauh ia tambahkan kesisnya yang menunduk. Kau pun terima aku seperti pohon menerima bulan, dan aku mengikutimu seperti mata batu mengikuti suara di udara. Garam adalah garam. Ia bisa lebur dalam air, tapi tak dapat lenyap atau dilenyapkan. Dari jauh, kupinjam mulutmu buat meneguk gelas-gelas kosong waktu dan memberi jalan pada pagi hari lain yang tak mungkin datang. Ku tebak bayang sinarmu, ku tebak bayang sinarmu, lalu dalam pupus yang tembus lurus, gelombang pun lengang dalam dedang, sembunyi di gigit paning, meraga sepi. Ada usap sisa masa lengah menjenuh dalam semua dendam. Ada selingking denting menenting pada jejak kepayahanku hari lalu yang kurendam rembukan serumah sat. Pintu-pintu tak lagi dibuka bagi usia yang letih. Oh, tak usah letih. Sesulit tegak di hati yang kupangkas rindu ke